C'est comme une opération. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Vrai reconnaissent vrai, gros. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film aksi komedi dari seorang bintang aksi yang kita cukup kenal nih, karena udah istilahnya senior sekali, salah satu bintang yang benar-benar bersinar di kala tahun 80-an 90-an nih. Nah, ya bintang tersebut bernama Van Damme. Oke, sekarang ini sudah bergabung dengan saya Mas Watching Movie Channel. Apa kabar Mas? Halo Mas BB, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Baik. Nah, ini ada film terbarunya dari legenda si kaki split ya, tendangan yang bisa sampai ke atas, kakinya sampai split itu, judulnya The Last Mercenary. Gimana Mas? Tadi udah nonton ya? Baru gue tonton nih Mas. Akhirnya setelah gue berapa kali ketiduran dan berapa kali banyak hal deh yang bisa bikin tuh nonton film itu kayaknya terganggu terus Mas. Akhirnya kesampean juga, akhirnya gue tonton. Ini film sih memang gimana Mas ya, gue agak susah ngungkapin sih Mas film ini Mas. Ini temponya cepet banget ya Mas filmnya Mas. Film action, komedi, bertempo tuh ganti scene-nya cepet, scene-nya tuh cepet banget ya Mas ya. Itu ciri khas film-film aksi komedinya film Prancis ya, karena ini kan film Prancis ya. Iya, kayak kita dipaksa tuh, bukan dipaksa, kayak kita mau nggak mau tuh ngikutin tuh alur mereka tuh dengan begitu cepatnya Mas. Dengan begitu cepatnya, dengan metode dialog tuh yang juga unik juga Mas, metode dialog film ini Mas. Gimana? Uniknya gimana nih? Uniknya yaitu filmnya sih, ya kalau orang yang nggak suka mungkin anggap film ini kayak kesannya bertele-tele Mas ya, kesannya ya. Atau mungkin beberapa orang mungkin nggak terlalu paham mungkin ya Mas ya, kayak kesannya nggak terlalu paham atau mungkin dianggapnya bertele-tele atau dianggapnya mungkin film apa sih ini, kayak sesuatu alur ceritanya tuh cukup berjalannya tuh unik Mas, kayak film apa ya? Kayak film Prancis bener, tapi kayak kalau lebih spesifiknya tuh kayak temponya. Film Taxi. Temponya tuh kayak kita lagi nonton tuh kayak orang balas-balasan pantun gitu Mas, ibaratnya ibaratnya kita lagi nonton dialog ini kayak lagi balas-balasan pantun gitu, ibaratnya lo gitu. Jadi menurutku film ini sih, gue nggak tahu ya ini apakah ini film selera gue atau enggak ya, tapi sih gue kalau ditanya pas endingnya sih gue cukup merasakan sih enjoy aja sih Mas. Sensasi yang didapat apa tuh? Sensasi yang dapat yang pasti aktingnya si Jean-Claude Van Damme ini cukup gue kangenin, dan ini berhasil sih Mas. Berhasil sih. Jadi kayak gue nganggap dia tuh nggak kayak aktor tua yang semacam Steven Seagal atau Bruce Willis tuh yang main film kacangan gitu Mas. Tempelan. Gitu loh, filmnya nggak terlalu ini Mas ya, nggak terlalu gue bilang dari ceritanya bagus banget sih nggak juga ya. Tapi dari aksinya ini menurut gue nih, untuk si Van Damme yang sudah berumur 60 tahun dengan karakternya di dalam seperti itu ya, menurut gue sih ya mengobati kekangenan sih Mas. Mengobati kekangenan Mas. Temponya cepet ini kayak film itu kali Mas ya, kayak film Inggris tuh yang spy itu Mas, model-modelnya ya, yang ada yang ke-1 ke-2 tuh, yang apa Mas judulnya Mas? Yang film ya? Inggris yang si Colin Firth. Oh, Kingsman. Iya, rada konsep ceritanya kayak Kingsman, bukan konsep, alur berjalannya storyline-nya tuh kayak ritme, betul bilangnya ritmenya kayak Kingsman, bener gak Mas? Betul. Nah, itu memang ciri khas film-film aksi komedi Eropa itu tuh British, atau istilahnya kita bilang itu Prancis, kurang lebih senada sih kayak tadi saya ngomong juga, kayak Taxi dan beberapa film itu yang memang istilahnya temponya itu cepat. Tadi itu kenapa cara bicaranya, dialognya itu kesannya itu kayak balas pantun itu, karena mereka ngomongnya cepat tuh, adu ngomong itu berbeda dengan film Hollywood ya. Iya, terus tiap 3 menit udah maksimal 3 menit ganti lagi scene yang ibaratnya kita kalau disuruh mikir dia harus udah kayak gini gitu loh. Perpindahan scene itu banyak ya.
permainannya banyak dan kita dianggap tuh dia nggak bertele dalam hal itu, mereka nggak bertele-tele, kesannya tuh kita harus udah memahami gitu tujuan si pembuat cerita tuh apa Mas ya. Unik Nah, sih unik ini. Sama gue suka ininya sih, lagu-lagu juga enak sih ya, lagu-lagu tuh kayak lagu-lagu Eropa yang klasik-klasik ya Mas ya. Betul. Nah ini saya setuju nih, sebelum kita lanjut nih, saya setuju dengan Mas Watching nih, istilahnya film ini memang bukan suatu film yang spesial, yang istilahnya yang wah, tapi jujur memang film ini bisa mengobati kerinduan kita untuk sosok Van Damme. Dalam arti bukan hanya tempelan, yang penting nama lu dipajang nih ya. Habis itu si Van Damme bilang, "Ah udahlah males lah gue actingnya biasa-biasa aja." Tapi enggak tuh. Jadi istilahnya di sini nih Van Damme ini menurut saya sih cukup diberi porsi yang cukup nih, dalam arti nggak terlalu disorot banget nih pokoknya Van Damme nih keren nih gini, bukan, tapi istilahnya dikasih porsi yang cukup namun dipergunakan oleh Van Damme itu dengan baik sih menurut saya sih, dalam arti dan bukan hanya istilahnya tempel nama nggak tahu munculnya cuma 5 menit atau 3 menit, bukan tuh kan ada beberapa bintang kelas kayak misalnya kayak Bruce Willis atau beberapa kan kayak gitu ya, atau kayak Steven Seagal filmnya gitu-gitu aja istilahnya yang benar-benar fokus, pokoknya fokusnya ke Steven Seagal dan istilahnya harus menang segala macam sih. Tapi di sini memang benar kata Mas Watching ini, Van Damme ini cukup membuat istilahnya rasa kangen kita ini terobati seperti itu. Betul. Di sini jadi dia terasa tuh karismatiknya terasa Mas di sini Mas. Ya, aktor yang karismatiknya tuh kuat di sini Mas. Ya, bukan sebagai aktor yang Mas bilang juga benar, aktor yang tempelan aja nih film mau tempel nama dia. Enggak ini enggak. Ini aktingnya dia di sini berbeda sama akting dia sebelumnya. Memang sih dari bela diri mungkin juga nggak kehilangan itunya ya, sentuhannya menurut gue Mas ya. Betul. Malah mungkin kalau dibandingin, kemarin saya ngomong ke Mas Watching itu, kalau dibandingin dengan cast-nya F9 di sini dia lebih seger malah ya. Seger. Dia kayak totalitas ini. Tatapannya, dia punya aktingnya, dia ekspresinya semua, terus cara dia bela diri tuh itu ciri khas dia banget Mas. Tendangannya lurus semua Mas. Tendangannya mau dari splitnya, mau nendang orang gaya kaki pasti lurus, nggak pernah mengok Mas. Dia perhatiin deh Mas. Jadi nendang orang tuh sampai ujung gitu, sampai kaki lurus banget gitu. Itu ciri khas dia banget itu. Dan porsinya sedikit tapi cukup memaksimalkan potensi untuk kita yang nonton ya Mas ya. Betul. Dan ini ibarat kata ini para pemeran utamanya itu atau pemeran pendukungnya ini dibagi rata nih. Saya tokoh utamanya, anaknya, timnya itu dibagi rata tuh ya, dalam arti ya. Jadi spotlight-nya itu memang terbagi semua, dan tadi itu saya bilang yang tadi saya bilang itu memang terjaga. Bahkan kalau dibandingkan dengan cast istilahnya atau pemain dari Fast Furious ke-9, dia kayaknya ini lebih kelihatan lebih meyakinkan seperti itu aktingnya nih, dalam arti akting untuk berantemnya nih menurut saya sih ya, baik itu dia mau dalam komedinya tuh yang lawan cewek segala macam atau istilahnya berantem seriusnya, nah dia ini menurut saya lebih meyakinkan daripada yang tadi film yang saya sebut itu. Nah kalau dari bener kan Mas, setuju gak? Betul, setuju ya, walaupun umurnya kan nggak muda lagi dia. Nah kalau dari 60 tahun ya, dan emang setahu saya sih dia emang terjaga banget sih, dalam arti latihan terus sih dia, setahu saya sih. Nah kalau dari aksinya gimana Mas? Dalam arti kan sini kan ada bela dirinya, ada kejar-kejaran mobilnya segala macam. Gimana Mas? Ya cukup porsinya tuh cepat Mas, dia cepat. Jadi kita harus kayak kita tuh harus bisa tuh kasih kesimpulan tuh dengan cepat juga Mas. Jadi kita dianggap tuh kita nggak bisa terlalu banyak mikir untuk film ini Mas. Jadi mikirnya tuh kita harus benar-benar tuh juga otaknya harus jalan. Jadi artinya tuh apa ya maksudnya ya, karena temponya cepat, dialognya cepat, pergantian scene-nya cepat, terus alur ceritanya juga cepat, tapi diselingi dengan komedi-komedi yang unik-unik juga, lucu-lucu juga Mas ya. Aksinya sih cukup pas sih Mas menurut gue Mas. Pas Mas. Kalau kalian suka yang nggak terlalu berdarah-darah, nggak terlalu yang gimana, tapi menonjolkan sisi komedi, spionase juga ya, terus actionnya juga apa ya,
kelihatan sinematografi juga bagus ya Mas ya. Betul, Sinematografi itu nggak kacangan kayak kelas film B istilahnya. iya, ada sesuatu tuh yang jadi tuh nih film hebatnya tuh saling menambal Mas. Sekilas kita lihat nih filmnya biasa, tapi di satu sisi kita lihat ini dialog-dialognya kayaknya keren gitu semua karakter pemainnya. Terus juga sinematografinya lagu latar-latarnya juga menurut gue nih kayaknya walaupun gue jarang dengar tapi kayaknya cukup memorable Mas. Beberapa lagunya ya. Enak gitu kayak ngikutinnya gitu. Lucunya juga ada lihat ekspresi si Van Damme seperti itu tau gak? Cara dia tau gak yang ada si temennya anaknya kan tos kan orang jam tangan gini ya dia gini ini. Iya itu lucu itu juga lucunya beda Mas karena kita lihat sesuatu hal yang si Van Damme buat tapi ternyata dia bisa jadi seorang yang lucu juga Mas di sini Mas. Nah itulah dalam arti itu yang sesuatu yang segar dan sesuatu yang kita bilang itu fresh dan tadi itu yang saya bilang itu nggak melulu yang misalnya wah ini kayak misalnya ini tokoh terkenal nih harus yang aksinya pokoknya segala orang yang ketemu dia harus dihajar terus habis itu pokoknya screen time-nya harus fokus ke dia terus. Nah itu untungnya sih enggak sih di sini sih untungnya. Iya. Enggak sih. Terus komedinya juga cukup lumayan lucu-lucu ya. Ada beberapa ya, misalnya kayak yang di mobil, yang misalnya, wah tuh pada musuhnya, terus tiduran istilahnya. Bangkunya ditidurin, mobil jalan sendiri, bingung dia. Terus yang itu, wah ini C12 nih. Oh untung, ini bukan C12. Artinya ini C54 ini, lebih berat ini. Malah lebih berat katanya. Oh, bukannya untung ini lebih berat. Terus dia kayaknya tuh menggambarkan tuh sisi apa ya dia kan mata-mata ya Mas ya mata-mata bayaran ya mata-mata yang hebat ya si kabut ya si demis ya itu kayaknya kayak kita nonton tuh kayak dibuat safety sama dia gitu Mas dengan kelakuan anak-anaknya atau anaknya yang bersama teman-temannya kan yang pas-pasan ya Mas ya tapi kita jadi kalau kita jadi timnya Van Damme nih kita ngomong ya Mas ya timnya Richard dan anaknya ya jadi kita berasa tuh kayaknya ikut ngerasain tuh safety-ness ya Mas kayaknya Mas diayomi ya, dilindungi. Iya kayak diayomi banget. Jadi terasa tuh tetap imbang Mas, tetap imbang gitu. Kita nggak berasa tuh kayak apa ya? Kayak pengayomnya tuh enak Mas bener. Kayak diayominya tuh kita sebagai nonton dan kita berharap ini kita ibaratnya tuh tim Jean-Claude Van Damme-nya gitu loh. Terus berasa dia tuh kayaknya bukan kebapaan ya apa ya? Kayak melindungi banget Mas dan kita terasa safety gitu loh Mas. Nah, kalau dari untuk cast lainnya gimana? Untuk pemain lainnya gimana rasanya? Bagus semua yang ceweknya yang kulit hitam tuh bagus, anaknya juga bagus. Aldercian ya. Aldercian ya Mas. Itu bagus aktingnya. Penjahatnya juga ya kayak gitulah pin-pinbo ya Mas ya. Iya, kepala saya yang nyamar jadi yang itu apa yang selalu nelpon terus itu ya yang punya mak itu ya. Iya itu ternyata dia juga awalnya kayak karena dia si Van Damme kan emang nggak diketahui sosoknya seperti apa Mas ya. Dia pinter sampai 25 tahun kan yang ada terdata tuh cuma dia waktu masih pakai baju SMP kan. Saking pinternya. Saking pinternya. Jadi benar-benar demis, benar-benar berkabut, nggak ketahui ya. Betul. Gue rasa sih mungkin nih, gue baca tadi sekilas ya, gue baca Roger Ebert ya Mas ya, yang reviewnya Mas ya. Banyak emang kalangan di Amerika atau di luar pada komplain film ini katanya emang agak sulit dimengerti. Gitu gue bisa sebelum nonton gue baca itu dulu Mas. Nggak tau gue termindset tuh. Memang sih sekilas agak-agak ngebingungin ya Mas. Sekilas ya. Ada beberapa hal tuh mungkin orang-orang mungkin bingung misalkan tuh yang apa ya yang anaknya itu yang itu tuh yang suka nelpon sambil boker itu. Ya, nelpon itu kan si Eric Judor itu ya yang penjahatnya istilahnya. Iya penjahatnya. Tapi kan sekilas dia kayak pedagang senjata Mas ya. Dia itu bukan kalau yang nelpon terlalu di WC itu sebenarnya dia itu orang pemerintahan kan. Tapi yang korupsi. Yang korupsi kan. Yang korup betul. Nah, sebenarnya sih filmnya simple sih menurut saya sih dalam arti ini kan tentang si
tentang si Van Damme, istilahnya dia kan mercenary kan, terus habis itu anaknya itu ternyata ada yang pakai identitas anak itu yang suka ngebut tuh, yang istilahnya yang dia bergaya kayak Al Pacino di Scarface kan. Nah, Iya, itu kan iya. dia kan cuma pakai nama dia kan, dalam arti kan untuk mendapatkan segala sesuatu kekayaan. Terus habis itu yang si Paul itu kan yang selalu ngepan itu kan ya itu ingin kekuasaan segala macam. Nggak taunya ternyata itu ada di baliknya itu ada tokoh utamanya lagi ya, musuh utamanya lagi tuh ya. Yang di endingnya itu ya. Itu Tapi enggak. terasa nggak harusnya tuh bisa dibuat simple, tapi ini kesannya muter-muter ya kesannya Mas ya. Ada sedikit gitu ya. Bener nggak? Iya, betul. Jadi istilahnya nggak to the point sih, betul. Mungkin di satu sisi mereka bermaksud untuk supaya wah ternyata ini endingnya ini dibelokin seperti itu. Iya, Maunya intinya seperti itu. Cuman kalau bagi orang yang istilahnya nggak terbiasa, mungkin nih ramuannya ini berbeda nih. Istilahnya muternya itu agak-agak jauh kali ya. Nggak to the point. ibaratnya mau ke Jakarta, mau ke apa ya, ke Plaza Indonesia lewat Bekasi dulu ke Bogor, terus habis itu ke Jembatan 5 Mas, baru ke Plaza Indonesia lagi Mas. Mungkin Ibaratnya. dia pikir itu, aduh mau buat 1,5 jam kayaknya terlalu sebentar. Padahal kan mungkin 90 menit udah bisa dipadetin istilahnya ya. Kita bilang ini kan Prosesnya 100. sih betul, tapi proses filmnya ini sih kalau ada orang-orang yang tipe karakter yang suka enjoy film ini sih bakal suka Mas. Termasuk kalau saya itu termasuk enjoy sih, nikmati, dalam arti saya duduk, saya nikmati aja, dalam Iya, arti ngobrol santainya ya fresh itu Mas, fun, refresh otak juga nonton gini, Hmm, sesuatu hal yang berbeda ya. betul betul. Terus apalagi juga apa yang temennya tuh yang akhirnya jadi temennya tuh yang Pinbo tuh yang tua yang harus yang bugil pakai celana kolor aja gitu itu kan Yang pakai helm di bom. kalau nggak meledak dibohongin. Nah itu kan jadi satu hiburan sih, dalam arti walaupun memang bisa bilang itu memang ini bukan film yang spesial sih, tapi kalau bagi Segmented mereka ya Mas. kenapa. Ini film segmented bener nggak? Segmented filmnya. Ya, betul. Apalagi kalau yang tadi saya bilang itu, yang sempat saya bilang itu, bagi mereka yang agak asing dengan komedi-komedi film-film ala Prancis, aksi komedi ala Prancis, ya mereka mungkin akan, ini apaan sih? Kok kayak gini banget sih? Tapi misalkan kalau udah sering yang nonton beberapa film komedi Prancis, istilahnya menurut saya sih akan ngerti nih. Nah, nanti dari pace-nya mereka, dari jenis komedinya mereka, bahkan istilahnya kalau kita lihat itu kebut-kebutan mereka juga itu benar-benar kasih, benar-benar Iya kasih sih. menurut saya sih itu sih dimasukin juga nih di sini nih, kan nggak main-main tuh, kebut-kebutan kan juga lumayan oke juga tuh di sini. Jadi nggak kayak istilahnya nggak kayak film yang asal mobil nih istilahnya, terus mobilnya di editingnya itu dicepetin istilahnya, nggak kayak gitu. Ini benar-benar diperankan oleh profesional seperti itu. Kalau gue nih mengibaratkan ini kayak ibaratnya kayak gue adalah penyuka burung kicau ibaratnya Mas ya. Hmm. Ini ibaratnya film ini gue lagi coba pelihara, kan biasa misalnya burung murai batu ya misalkan ya. Nah tiba-tiba gue lagi pengen beli tipe yang pemakan biji nih, berarti kenari Mas. Tapi gue suka, tapi gue lagi mau berusaha coba suka ibaratnya Mas. Tapi gue nggak bilang itu jelek Mas. Ibaratnya kalau misalnya burung anggaplah burung beo, gue nggak suka total, gue bakal bilang gue nggak suka. Tapi ini ibaratnya ini adalah burung kenari Mas, yang mungkin aja gue tetap masih bisa suka Mas. Tapi masih butuh proses emang sih Mas. Jadi gue film ini di tahap itu Mas. Oke. Nah, film ini sebenarnya kalau menurut Mas Watching recommended ya? Dan kenapa? Tetap recommended karena gue 2 jam tadi nonton cukup nikmatin Mas. Cuma ini kayaknya gue nggak boleh benar-benar tuh gue harus tipe film ini, mungkin karena gue harus agak konsentrasi kali Mas ya. Tipe film yang benar-benar kita agak harus konsentrasi dan kita harus ngikutinnya tuh cepet Mas. Tapi tetap bisa dipahami sih Mas, tetap dipahami. Tapi memang beberapa part itu memang terlihat kita kok nggak boleh itu deh meleng dikit Mas film ini menurut gue Mas. Karena saking cepetnya ya. Iya, saking cepetnya kita ibaratnya gue cuma mau buang tisu aja tuh mungkin sayang, ada beberapa part mungkin bisa kelewatan gitu Mas. Tiba-tiba loh kok udah di sini istilahnya gitu ya. Iya, betul.
Ini segmented, pokoknya pasti segmen, tapi begitu orang yang butuh pengen sesuatu hal yang beda, ini bolehlah jadi recommended, Mas. Kalau untuk penggemar Van Damme gimana? Misalnya yang udah lama, misalnya, aduh kecewa nih nonton film Van Damme yang belakang-belakang ini, istilahnya udah lama Ini gue banget sebagai nonton. salah seorang yang dulu era 90-an ngikutin film-filmnya dia sih cukup terobati sih, Mas. Mungkin gue faktor itunya kali yang makanya gue bilang, gue nih suka tapi gue masih baru pengen mencoba. Mungkin ada faktor Van Damme ya, Mas. Ketolong dari Van Damme juga mungkin ya. Mau nggak mau gue bilang gitu, Mas. Karena tadi itu Mungkin dari kalau gue bayangin bukan efek yang main Van Damme, misalnya aktor Perancis yang nggak gue kenal, Mas. Mungkin gue nggak habisin nontonnya, Mas. Mungkin ya, Mas. Jadi kali ini Tapi Van Damme berhasil ya menjual namanya ya. berhasil. Tapi kalau ini dimainin sama anggaplah Jackie Chan, Mas. Gue bayangin ya film ini dimainin Jackie Chan. Gue juga mungkin bisa tertarik. Jadi ini harus tergantung nih orang pemain utamanya nih, Mas. Oke. Ngerti. Ini mau nggak mau nih mutualismenya nih tergantung dari aktor utamanya menurut gue, Mas. Tapi kalau gue bayangin nih aktor-aktor yang nggak terkenal ya, mungkin gue nggak terlalu belain nonton film seperti ini, Mas. Mungkin nggak karena istilahnya merasa asing akan istilahnya feel dari istilahnya yang disuguhinya. Istilahnya dalam arti kalau makanan ini baru pertama kali nyoba makanan seperti ini kan kita lihat ini tadi itu pace-nya cepet, terus habis itu jenis komedinya berbeda, komedi ngomongnya juga kan berbeda kan, ekspresi mereka kan lebih ekspresif ya kalau dibandingkan film Hollywood ya. Cara mereka ngomong itu mereka itu lebih ekspresif. Nah, itu dia tuh ciri khas Iya, mereka tuh. Mungkin nggak betul. karena ini sesuatu yang jarang santap, jadi istilahnya ini ialah yang istilahnya, wah ini harus tergantung pemainnya nih, gimana Mas? Ini kalau menurut gue karena nih hal yang baru juga ya, kata seperti yang gue bilang tadi, karena hal yang baru, tontonan yang cepat. Menurut gue tuh yang saat ini mungkin yang bikin gue tetap masih bisa bertahan dan gue anggap ini gue tetap puas gue setelah sudah habis ya, itu karena faktor mau nggak mau Van Damme sih, Mas. Oke, jadi yang pasti itu untuk para penggemar Van Damme ini tetap harus ditonton ya. Tetap lah karena kita kangen juga sama dia tuh, ini sesuatu yang cukup berbeda karena unsur komedinya dari si Van Damme sendiri tuh ada beberapa part yang kocak emang. Pakai nyamar jadi cewek, ampun. Ya, dan karisma dia tetap kuat, Mas. Karisma dia, gue lihat Yes. dia tuh walaupun ya kita ngomong kasarnya nih, dia tuh udah agak kendor-kendor ya, Mas ya. Keriput ya, tapi Betul. tetap karismatik, matanya dia semuanya tuh terjaga, Mas, dia, Mas. Ini jujur sih di Itu atas apa, tetap ekspektasi energik saya gitu, sih. Mas. Energik dia. Yes, Tetap betul. energik. Betul. Terlihat ya, energik ya. Nih para penggemar Van Damme ini gue rekomendasikan harus nonton sih, Mas. Tetap terhibur kok, in the end-nya tuh tetap terhibur, Mas. Nggak in the end-nya tuh ya ternyata dia tim Bruce Willis lagi deh. Jadi akhirnya masuk kelompok Bruce Willis. Enggak, Mas, ini enggak. Belum dia nggak masuk tim Bruce Willis sama siapa? Bruce Willis sama Steven Seagal ya. Terutama si Sama Steven Seagal sih itu yang udah nggak tahu ya, gue sih yang udah lagi nggak pernah nonton Steven Seagal lagi sih. Yang lagi mau masuk jadi anggota si Liam Neeson lagi nih, Mas. Masuk Sepertinya. anggota. Sepertinya. Nicolas Cage hampir mau keluar sih dia sih, Nicolas Cage. Kalau Nicolas Cage kayaknya itu istilahnya Nyaris-nyaris ya itu. musiman ya. Kadang bagus, kadang hit and miss sih. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kalau misalkan disuruh sebutkan 2 film Van Damme yang harus ditonton nih, apa nih? 2 film. 2 film Van Damme harus ada ya. Banyak sih filmnya bagus sih, Mas. Betul. Yang filmnya sutradara John Woo tuh yang gue inget tuh, Mas. Tuh, Hard Target. Target itu keren tuh. Yang dia itu adegan memorable sampai sekarang gue masih ingat, Mas, yang ditembak-tembakin di dalam kaca-kaca itu tuh, Mas. Dia kalau nggak salah itu yang dipanah-panahin segala macam ya. Iya, tapi yang gue inget adegan tuh yang dia tuh loncat-loncat tuh ada orang tuh nembak-nembakin dia tuh di kaca-kaca gitu, Mas. Di ruangan tuh ada kaca-kaca banyak, itu memorable banget tuh, Hard Target. Terus di itu juga menurut gue keren ya jadi sebagai seorang penjahat ya, di itu ya sadis banget tuh, dia cocok tuh di Expendables, Mas. Expendable 2 ya? Expendable 2 kalau nggak salah deh. Oh, 2 tuh.
itu bagi gua dia jadi yang dia bawa antagonis. Yang bawa pisau juga ya kalau nggak salah ya, rantai Iya. ya. Iya, kalau salah Expendables 1 atau 2 deh. Ibaratnya tuh di sana kita cukup tercengang karena kan biasa dia selalu protagonis ya. Tiba-tiba ternyata dia jadi antagonis dan kepala dan oke lah itu oke. Dia pernah jadi satu penjahat juga Mas, gue inget tuh di filmnya, kalau nggak salah filmnya si Adam Sandler Mas. Ben Stiller, Watch Out. Kalau nggak salah dia pernah jadi antagonis. Pernah gak ya Watch Out? Gak gue salah ya. Welcome to the Jungle. Oh itu jelek tuh film paling Itu buruk yang jadi apa yang gue nonton tuh yang jadi yang orang kantor pada itu retret masih itu orang kantor pada retret itu gue inget banget itu tuh yang first ilfil-nya tuh di situ tuh. Ada gak ya Watch Out ya? Yang mana ya? Tuh gue lihat ya, ada gak ya filmnya si itu Watch Out? Van Damme movies. Nggak ada di sini ya, berarti bukan si Van Damme, tapi ada orang yang ikutin gerakan kakek Van Damme. Bukan Van Damme nggak pernah main sama Ben Stiller, setahu gue sih. Watch Out siapa ya yang terakhir ya, si itu ya? Di ending kok dia ada tuh. Apa namanya? Watch Out. Oh, Watch Out-nya si Ben Stiller ya. The Watch. Iya. The Watch yang itu siapa di endingnya? Gue liat penjahatnya tuh kayak si Van Damme, ingat gue tuh. Tunggu. Tahun 2012 ya, The Watch tuh. Iya. Itu ingat gue ada si Van Damme di endingnya tuh dia berantem. Ada gak ya jadi terakhir ya? The Watch. Gak ada di sini ya, tapi ya. Gak ada. Padahal seingat gue sih dia jadi penjahat sih terakhir. Waduh, nggak tahu deh itu harus nonton lagi tuh. Itu juga The Watch juga lucu juga sih tuh. Yang The Watch bagus tuh. Yang makhluk itu kan alien ya, apa? Iya, masuk alien tuh yang dia menjadi polisi mereka berempat itu tuh. Jadi untuk polisi lingkungan, si Skamling. Iya. Itu bagus tuh, satu film favorit gue di masanya itu. Jonah Hill, Vince Vaughn, si Ben Stiller sama si Richard Ayoade itu kan. Ya benar. Salah satu film yang wajib lagi satu nih Mas, ini yang udah wajib Mas. Apa? Kan gue disebut ya tadi Expendables, A Hard Target. Satu lagi nih yang paling penting Mas. Apa? You Are Next. Bloodsport ya. Iya, itu udah pasti. Siapa namanya? Chong Li. Penjahatnya siapa? Chong Li. Penjahatnya siapa kalau penjahatnya? Chong Li. Enggak, aslinya Boloyung. Boloyung, iya. Nah, aslinya Boloyung. Boloyung itu kayak muridnya si Bruce Lee juga ya? Iya. Boloyung tuh teman duetnya si itu Bruce Lee itu waktu main film Enter the Dragon tuh apa tuh? Gila. Aduh, itu apa selalu tuh ingat-ingat tuh yang matanya melotot sambil nunjuk gitu ya. Ini banget itu sebagai sosok penjahat sih dia jadi banget Mas si Boloyung Mas. Betul. Pas waktu itu benar-benar sangar sih. Benar-benar. Itu sampai sekarang juga kan sering jadi meme itu kan You Are Next itu dengan gerakan tangan dia dan matanya dia itu loh. Betul. Gila, si Boloyung. Tuh aduh gila memorable. Tadi di film ini juga ada ngingetin orang-orang biar memorable sama film apa? Biar memorize ya sama film itu ya ada posternya. Ada posternya. Betul. Terus ada poster itu James Bond juga. Itu baru Satria dia bilangnya gitu ya. Itu that's my kid katanya, itu anak saya, istilahnya istilahnya karyanya dia ya. Nah, emang sih emang aksinya ini sih boleh bilang sih cukup keren juga sih nih kalau di film ini nih, dalam arti kayak tadi Mas bilang tendangannya khas banget, terus habis itu yang dia pengen terus tiba-tiba dia split di lantai, ya kan? Itu kan khasnya dia tuh. Terus habis itu dia cara mukulnya seperti itu sih. Jadi istilahnya memang bagusnya ini nih saudara ini mempergunakan kemampuan atau istilahnya hal-hal yang menjadi ciri khasnya ini untuk diangkat lagi supaya kita para penonton ini wah memorable, istilahnya wah ini nih benar-benar nostalgia
seperti itu. Tapi di sini ada yang gue sayangin sih Mas. Apa nih? Tendangan ciri khas dia tuh yang ngebalik, yang sambil terbang itu nggak ada di sini Mas. Nggak ada. Ada tahu kan tendangan ciri khas dia tuh yang sambil terbang ke Muter. belakang itu loh. Iya itu nggak ada di sini. Mungkin ya itu dibuat sewajarnya kali ya sama saudara Mas ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu tuh kayak kasih kesan tuh udah cukup lane split aja cukup sama tendangan-tendangan dia yang biasa-biasa aja gitu ya. Kesannya gitu ya. Tapi bajunya ingat gak Mas waktu baju dia pakai lengan kutang itu tuh hitam itu kan memorable banget sama film biasa dia kan kayak gitu ya. Betul. Emang itu Orangnya kostumnya sih dia. Karisma itu masih kuat dia Mas. Karisma bela diri itu kuat Mas. Dengan mata elangnya ya. Mata elang juga dia Mas, model matanya Mas. Bagus ya dia sih. Nah, mata tatapannya itu tajam sih dalam kalau acting sih. Kita sih berharap nih, benar-benar berharap nih setidaknya studio memberi kesempatan bagi dia nih untuk bangkit lagi nih. Kayak Sylvester Stallone kan masih istilahnya masih terjaga nih dalam arti ya. Terjaga. Nah, Bruce Willis udah ya bisa bilang hilang. Menurut saya sih udah mulai hilang lah kita bilang ya, sayang sih, benar-benar sayang sih. Terus abis itu Arnold juga udah istilahnya udah hilang lah kita bilang ya. Kita berharap nih si Van Damme nih kalaupun main ya tetap mempertahankan kualitasnya sih saya bilang sih ya seharusnya ya. Kayak Jackie Chan kali dia masih kayak Jackie Chan ya. Semoga seperti itu. Jackie Chan juga kan kadang-kadang kan kalau tergantung studionya nih, istilahnya ada yang pintar mempergunakan dia ya bagus. Kalau enggak ya istilahnya cuman main akrobat doang. Kalau misalkan yang pintar kan bisa gali istilahnya dia istilahnya tadi itu karismanya, actingnya, dramanya. Dia kan si Jackie Chan kan bagus juga tuh main drama yang pas udah kemarin-kemarin ini dia lebih main di wataknya bagus seperti itu. Memang sudah saatnya. Jackie Chan masih kayak walaupun banyak film-film yang kayak akrobatik dong, tapi dia di mata penonton tuh dia masih terjaga alisnya Mas. Iya betul masih terjaga. Alisnya ya. Betul. Semoga nggak mengikuti Liam Neeson. Liam Neeson kan juga udah mulai tanda kutip kayak ngejar setoran. Iya. Ngejar setoran sayang Pak Liam Neeson dulu film-filmnya selalu gue nanti loh Mas. Nah ini dia nih mungkin lagi nyoba-nyoba untuk beralih peran sih, mungkin masih belum bisa meraba-raba sih seperti itu. Nah kalau kayak Jackie Chan kan udah pinter bahwa kayak kemarin waktu kita ngomongin Vanguard kan udah pinter itu bahwa dia ini udah mulai membagi perannya dengan istilahnya dengan juniornya. Jadi dia udah nggak terlalu maksimal di forsir seperti itu. Oke. Jadi untuk kata-kata terakhir gimana nih Mas untuk film ini? Bagi penggemar Van Damme. Ini kalian di Netflix ya, nontonnya di Netflix yang lagi pengen cari tontonan yang unik, yang berbeda, ada sisi actionnya, ada sisi komedinya, dengan tempo yang menurut gue nih kita ibaratnya harus fokus, cepet, dan ritmenya tuh cepet ya, Nah kalian boleh nih coba nonton film ini, dan gue yakin kok in the end tetap kita terpuaskan kok. Lari finishnya tetap terpuaskan Mas. Setuju. Dari finishnya tetap terpuaskan kok. Setuju. Saya setuju sama Mas Watching nih dalam arti. Walaupun tadi itu film ini bukan suatu film yang wah spesial, tapi bagi penggemar Van Damme ternyata film ini istilahnya ya cukup memuaskan, benar-benar memuaskan lah, bukan film asal-asalan yang asal tempel. Pokoknya yang penting tempel nama Van Damme enggak, istilahnya terserah dia mau mainnya kayak gimana. Ternyata enggak. Seperti itu. Ini film termasuk, gue jujur ya, gue biasa paling suka tuh kayak ngejelasin tuh kalau film kayak gini yang dengan endingnya tuh yang tak terkira Mas ya, kalau kita bilang ya. Endingnya tuh termasuk maksudnya twistnya tuh cuma nggak terlalu kita nggak kira-kira juga ya maksudnya ya. Ini agak susah gue mau review sendiri pun ini sulit Mas, jujur udah gue nggak jadi deh. Susah, lantai kata-katanya susah untuk film ini Mas. Berarti artinya film ini memiliki suatu spesialisasi yang bagus Mas. Betul, setuju gitu, saya. Gitu. Mungkin kedepannya itu mungkin lebih
berani mencoba untuk film-film non Hollywood sih, karena mereka mempunyai istilahnya ciri khas masing-masing sih, seperti waktu itu sempat saya ngomong tuh, kayak film ini punya ciri khas film British nih yang temponya atau istilahnya gaya ngomongnya, gaya berantemnya, gaya istilahnya kameranya Iya. itu ciri khas. Nah kalau film Prancis ya kayak gini nih, kalau aksi komedinya kayak gini, kalau dramanya kayak gini, masing-masing itu punya ciri khas yang mana kita itulah misalnya keanekaragaman itu yang membuat kita semakin kaya, misalnya merasakan Kalau hal itu. Charlie Angels yang waktu Drew Barrymore itu film apa Mas? Inggris Film bukan? Hollywood. Itu Hollywood ya? Tapi sutradaranya kan si Mickey itu kan spesialisasi waktu itu kan video klip. Jadinya itu kalau lu nonton Charlie's Angel itu seolah-olah itu menonton kumpulan video klip tuh. Kan dimanjakan tuh. Iya. Tapi ritmenya juga cepat dan dialognya beda gitu Mas. Kok gue ingat banget tuh Mas. Cara ngomongnya tuh aktor-aktornya atau pemeran tuh beda-beda juga gue Mas. Karena itu kenapa ritmenya cepat ya? Karena dia itu terbiasa dengan ala-ala video klip waktu itu. Jadi istilahnya ya kalau video klip kan perpindahannya itu kan cepat tuh, klek. Istilahnya antar adegannya pun cepat, habis dari balapan motor tiba-tiba bisa jadi apa, habis dari ini tiba-tiba jadi apa, seperti itu sih. Dan itu yang pasti eye catching dan nggak masuk akal. Dan itu emang ciri khasnya si McGee. Itu sih. Kalau genre Mas kan ini kan kita bilang bisa komedi, action, spionase. Kalau ini aksi komedi sih, komedi aksi. Kalau dipilih satu apa Mas? Yang lebih titik berat apa Mas? Aksi, komedi. Kalau disuruh pilih satu genre aja tentang film ini yang lebih menggambarkan. Komedi. Tetap komedi ya. Komedi. Soalnya dalam arti musuhnya pun kan kita udah kelihatan banget apa istilahnya kartunis banget. Drama ya? Bukan drama ini. Bukan. Jadi kan kita lihat nih karakternya musuhnya pun kan itu kan kartunis banget kan. Yang satu pengen jadi Scarface, yang satu Pinbo tuh yang suka nelponin itu, ya kan. Jadi kalau menurut saya sih ini komedi dengan balutan aksi. Tetap komedi lebih kencang ya Mas ya. Kencang, ini komedinya berasa kok, benar-benar berasa kok. Dari dia kejar-kejaran pun itu ada komedinya. Dari serius pun ada komedinya. Berantem pun orang dipukul, jatuhnya maaf kata pingsannya bokong lawannya, bokong teman yang pingsan juga kan, dalam arti kan. Jadi lebih menurut saya sih komedi sih, kayak si Van Damme juga istilahnya kan pas dia lagi sembunyi juga kan komedi, senyum-senyum gitu istilahnya. Jadi tetap bisa di-rewatch juga Mas tipe film ini Mas? Masih bisa karena ringan ya, karena nggak bisa gitu. Kenapa? Tipe film ini dalam setahun mungkin nggak rewatch lagi Mas? Dalam 1 tahun? Sulit, pertanyaan sulit ya. Kalau pas kebetulan dalam arti kalau pas kebetulan lagi butuh film ringan banget dalam arti dan istilahnya nggak ada film lain, ini masih bisa sih karena ini benar-benar ringan. Kita dimanjain aksi kejar-kejaran, kita dimanjain aksi tendangannya si Van Damme, misalnya aksi kelucuan-kelucuan, kebodohan-kebodohan itu mungkin masih mungkin sih, masih mungkin. Yang adegan dia tuh yang waktu mau dibom itu keren juga Mas, mereka tuh kayak masih santai ya Mas, ya masih detiknya demojan tapi tuh mereka tuh masih makanya gue bilang tuh pengayomannya si Van Damme tuh kita buat sebagai kita yang nonton tuh kayak berasa safety gitu Mas, nggak tahu kenapa gitu Mas, gue berasa gitu sih Mas. Kalau dibuat sequel gimana Mas? Aduh gimana ya kalau buat sequel ya. Jadi kan ini kan pengen dibuat kayak tanda kutip Mission Impossible-nya mereka yang buat lucu-lucuan. Kalau buat sequel mungkin topiknya mungkin sedikit berbeda kali, yang pertama kayak kesan itu nggak terlalu ada hubungannya kali gue rasa Mas. Iya, misinya maksudnya misi berbeda. Kan masih boleh lah, tapi gue rasa soalnya gini Mas. Di IMDb, di Rotten Tomatoes, di Metacritic ini film nggak sampai 6 sih Mas ya, jujur ya Mas ya. Nggak sampai 6 loh, di Rotten 40-an deh kalau nggak salah. Metacritic juga. Baik yang menghujat sih Mas, gue jujur tadi tapi nggak baca satu-satu, tapi di atas itu gue lihat banyak menghujat. Tapi ya sekali lagi ini it's about selera Mas ya.
Hmm, hmm. Betul, betul, betul. Ini nggak tahu nih kalau misalkan kalau dia pengen bikin jadi istilahnya itu juga menarik juga sih menurut gue sih. Menarik sih. Dalam arti ini mau dibuat apa nih? Kalau mau dibikin serius apa gimana nih? Apa buat istilahnya Malah tuh benar-benar menurut gua kalau dibikin kayak di Netflix tuh ya, dibikin tuh kayak 6 episode khusus ya, menurut gua keren. Gua rasa film itu enak diikutin gitu. tapi sejam-sejam ya gitu ya. 60 Iya 40 menit kan tuh 40 menit. ala-ala filmnya itu juga Sherlock Holmes juga sekilas mas, maksudnya mas. Ada bau-bau Sherlock Holmes juga yang si Benedict Cumberbatch itu mas. Ya. Jadi saya dia nyamar. Sebenarnya sih mirip-mirip kayak Mission Impossible juga, dia nyamar segala macam harusnya sih. Terus ada tim yang komputernya, tim apanya. Nah itu kan harusnya kan ini kan masing-masing ada spesialisasinya. Iya, anak muda yang kacau balau ibarat tapi tetap bisa terlaksana apapun ya mas. Betul, betul, betul. Nah, oke, oke, oke. Ini jadi ini sebuah film yang cukup mengejutkan nih di atas ekspektasi saya sih, walaupun ini memang bukan Skor dong mas, dari mas BB berapa skor? 5 lah masih. Hah mas? Hmm? Skor 5 masih 5. 5 dari 10. Iya, Kah, kok gue pikir bagus mas. enggak, masih 5 kok, tapi gue masih bisa nikmatin. Hmm, Kalau Mas berapa? 7. kalau gue malah anggap ini 5,5 lah, lebih tinggi daripada mas. Iya, 5,5. Seperti itu sih, iya. Dalam arti memang dalam arti Tetap tadi jadi ibaratnya makanya gue bilang ini ibaratnya kayak burung, gue lagi mau mencoba tapi bagi gue nih first impression cukup bagus gitu, jadi gue nggak kasih 5 kan kesannya hmm, tengah-tengah, hmm, cenderung gue lebih naik mas, hmm, 5 sampai 6 lah hmm, masih oke lah. hmm. Soalnya kenapa? Tadi yang gue bilang ini kalau mau nonton ringan-ringan ya nonton aja ini. Dalam arti kita kan untuk saya untuk melihat si Van Damme-nya segala macam sih. Seperti itu kalau menurut gue sih. Seperti itu. Sama Ice itu mas, sama film Liam Neeson yang terakhir mas, Ice apa tuh, Ice yang tentang yang dia di salju itu, pilih mana mas? Pilih ini, Iya tetap ini ya. pilih ini. Kalau pilih ini sih tetap pilih ini. Ini setidaknya itu lebih menghibur dan misalnya ya ya dia lebih menghibur sih menurut gue sih seperti itu. Yang bikin mas nggak kasih 6 apa mas? Kekurangan film ini apa mas? Iya tadi itu mungkin banyak hal itu yang Sudut pandangnya bukan orang. Ya. harusnya itu 90 menit tapi dijadiin 110 menit itu ngerti ya? Harusnya bisa Walaupun 90 menit. temponya cepet, walaupun tempo cepet ya, tapi dia kayak muter-muter Muter-muter. dulu ya. Nah, muter-muter. Yang Jadi nggak to the point dalam muter-muter arti banyak ya. Iya iya. harusnya itu bisa Cepetnya dipadetin. muter-muter. Hmm, harusnya bisa dipadetin terus habis itu kelar istilahnya seperti itu. Walaupun dalam arti semua istilahnya terhibur ya siapa kalau gue pribadi terhibur banget tuh, wah itu ada musuhnya, yuk tidurin dulu, tiba-tiba mobil jalan sendiri, musuhnya bingung, gila ini kok ada mobil jalan sendiri apa nih istilahnya kan, ataupun komedi-komedi lainnya istilahnya itu masih menghibur dalam arti, cuman ya tadi itu terlalu muter-muter buat apa, seperti itu sih. Iya iya. Hmm. Oke oke. Hmm. Oke, oke, oke. Ini thank you banget nih Mas Mas Watching Movie Channel nih untuk menjadi teman Kongko BB69 untuk membicarakan sebuah film terbaru dari Van Damme. Yang pastinya Ya. itu kalian itu tetap harus nonton dan untuk mengobati rasa kangennya kita terhadap Van Damme. Oke, Si sekali. tendangan lurus. Kenapa? Si tendangan lurus. Gila. Ciri khas banget. Tendangnya semua mas. Gue perhatiin film ini tadi 20 kali tendangan tuh semua lurus semua mas. Lurusnya tuh bukan berarti nggak ke depan, maksudnya tuh samping kiri kanan, tapi dia kaki selalu lurus gitu loh. Karena orang kan apa nengok gini kan, kalau dia tek tek sampai gitu mas. Terjaga, dia Gila. benar-benar terjaga sih. Jadi khasnya terjaga banget, itu hebat. Puas Oke, lah gue lah. puas ya. Puas sebagai penggemar Van Damme, salah satu yang ngikutin Van Damme dari dulu yang sempat terombang ambing namanya tahun 2010. Jadi kan sempat kita lewatin beberapa filmnya jujur sih mas. Pasti itu iya benar waktu itu kemarin gue coba tuh yang dia ke pulau tuh emang wah gila kayak gini. Tapi tanpa gue pungkir kalau sudut pandang gue, emang gue kalau lihat dia main film apa, kalau kita mau benar-benar niatin nonton film dia mas ya, walaupun yang tahun 2010 itu ya tuh kayak tetap auranya tuh terjaga mas, dia mas ada magnetnya dia mas. Kalau orang bilang tuh cewek pakai susuk mas, dia ada susuknya mas.
dari sisi ininya, dari sisi apa, karisma dia sebagai seorang aktor, Mas, itu tetap ada, Mas. Hmm. Gitu loh. Setuju. Cuma yang tadi itu semoga dia ini nggak balik lagi ke film yang cuma tempelan doang sih, atau istilahnya yang terlalu fokus ini, istilahnya ini fandom nih, pokoknya nggak boleh terluka sama sekalipun, musuhnya harus sekali pukul mati istilahnya, jangan kayak gitu. Iya. Van Damme kan di zaman di era kemasan dia kan benar-benar tuh kayak ibaratnya sekarang tuh kayak si Keanu Reeves-nya kali ya di era sekarang ya Mas ya. Bisa Ibaratnya bilang Keanu di era sekarang, zaman kayak dulu. Jason Statham. Iya, bolehlah Jason, tapi iya Jason Statham benar-benar. Tahu sendiri film dia tuh dari dulu yang kayak Street Fighter, terus yang Double banyak deh Impact. kekeren. Apa? Double Impact, Ya? Double Impact, Universal Soldier, Kenal iya Universal Soldier. Ewol, banyak ya. Iya. Banyak dia. Dia sih aktor yang apa Mas ya? Kalau kita bilang aktor yang juga nggak mati, Mas itu ada terus ya di setiap dekade kita, menemani kita. Kalau orang bilang pandemi kan nih kita harus hidup berdampingan. Dia termasuk aktor yang kita hidup berdampingan. Terus Mas semakin kita berumur nih, dia tetap ada terus ya Mas ya. Maksudnya jarang terlalu lama gitu Mas. Ada terus dia termasuk masuk. Jadi ibaratnya tuh eksisnya tuh ada Mas eksisnya ya. Betul. Asal jangan nonton yang tadi Mas bilang tuh Mas. Apa tadi yang retret itu kantor itu paling parah tuh. Apa sih gitu? Katanya dia jadi mentor yang agak-agak psycho ya. Iya itu sih, itu apa filmnya judulnya gue lupa. Welcome to the Jungle, gila itu sih. Ingat banget gue saking jeleknya inget Mas itu Welcome to the Jungle. Aduh, ya kita nantikan aja deh, misalnya film-film dia selanjutnya sih. Semoga sih ada studio yang memberikan kesempatan dengan skrip yang bagus, direktur yang cocok, jadi ramuan yang bagus sih menurut gue sih. Yang terakhir gue nonton film dia Mas, yang film itu juga menurut gue Hidden Gems sih bagus juga Mas itu Mas. Yang terakhir kali gue nonton jadi guru Mas, itu keren juga sih Mas. Apa ya? Kickboxer 4 ya? Itu ya Kickboxer Vegan tahun 2016. Iya Vegan. Kickboxer, dia jadi seorang guru yang ibaratnya tuh anak buah itu belajar sama dia di Thailand atau apa, terus dia ngajar. Kita klise tapi gue seneng sih itu film si Kickboxer itu sih tahun 2016. Oke, yang Retalian enggak? Retalian dia kayak nggak main deh. Retalian main, gue belum nonton, sorry. Retalian gue belum nonton, ternyata dia ada juga ya. Lebih bagus rating itu. Gue penasaran yang itu Blackwater tuh yang sama si Dolph Lundgren, tapi belum nonton sih, 2018. Metacritic Mas. Blackwater 16 Mas, persennya parah. Gila. Hah? Kalau gitu ya masih bisa dipercaya ini Kickboxer kali ya. Mana Kickboxer yang kedua nih lumayan 50 sama 54 nih. Enggak, Kickboxer ini Retalian nih 5/10 sama 92%. Iya. Oh di Rotten ya? Rotten 9. Terus kalau yang Vengeance malah lebih jelek. 41 Rotten Tomato-nya. Oh itu paling bagus, bagi gue bagus Mas. Nonton satu dulu deh, itu bagus Mas. Kalau itu lu Retalian lu harus nonton dong. Nonton deh, iya Retalian kita harus nonton nih. Oke. Ini kita kalau terusin nggak habis-habis nih ngomongin Van Damme nih. Oke, sekali lagi thank you banget nih Mas ya. JVCD Mas. JVCD. Gue tadi nyari Instagram ya Mas. Gue cari Van Damme kok nggak muncul. Dia pakai singkatan Jean-Claude Van Damme. JCVD. Emang terjaga. Oke, kalau gitu thank you banget nih Mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol film lainnya Mas ya. Oke Mas Bebe. Oke, untuk para sobat BBC9, terima kasih untuk mendengarkan dan jangan lupa untuk mendengarkan episode berikutnya. See you. Thank you.